Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizak, kurikulum SMK Wikrama 1 Jepara. Mari kita simak bersama sistem kurikulum SMK Wikrama 1 Jepara. Baik, kita mengenal kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh guru sebagai penyampai kepada siswa. Guru merupakan tokoh kunci dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman atau sumber konsep yang bersifat dinamis, mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Maka tidak heran kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berubah sesuai kebutuhan. Kita mengenal kurikulum SMK. Kurikulum SMK atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, dirancang dengan pandangan bahwa SMA atau MA dan SMK atau MAK pada dasarnya adalah pendidikan menengah. Perbedaannya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur untuk SMK atau MAK sama dengan struktur umum SMA, yakni dibagi menjadi 3 kelompok mata pelajaran. Ada kelompok A, B, dan C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pasal 80 menyatakan bahwa penjurusan pada SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian. Setiap bidang keahlian, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat terdiri atas satu atau lebih program studi keahlian. Setiap studi keahlian, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat atas satu atau lebih kompetensi keahlian. Kita lihat spektrum kurikulum SMK. SMK menjelaskan pendidikan dan pelatihan atau diklat, berbagai program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan di SMK sesuai dengan spektrum keahlian SMK per Dirjen Disdagmen nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 dikelompokkan ke dalam 9 bidang studi keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan arkeologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, serta seni dan industri kreatif. Masing-masing bidang studi keahlian memiliki program studi keahlian dan masing-masing program studi keahlian memiliki kompetensi keahlian. Perlu kalian ketahui bersama bahwa saat ini SMK Wikrama Jepara mempunyai 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan atau biasa disebut TKJ, rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut dengan RPL, yang semuanya tergolong ke dalam program keahlian teknik komputer dan informatika yang selanjutnya masuk ke dalam golongan bidang keahlian teknologi dan informasi. Berikut adalah struktur kurikulum di TKJ, atau kalian bisa kenal istilahnya itu adalah mata pelajarannya. Kita lihat bersama bahwa mata pelajaran di situ ada dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu muatan nasional. Muatan nasional itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau kalian sering menyebutnya istilahnya pada waktu di SMP atau MTS itu adalah PAI. Kemudian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi muatan lokal ini di seluruh kompetensi keahlian itu ada.
Kemudian muatan kewilayahan. Muatan wilayahan itu adalah meliputi daerah masing-masing, seperti seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa itu di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah C1, dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu meliputi simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, kemudian C2 ada sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman dasar, dan selanjutnya adalah dasar desain grafis. Untuk yang C3, ini khusus untuk yang jenjang lanjutan, untuk kelas 3, itu teknologi jaringan basis luas, WAN, administrasi instruktur jaringan atau disingkat AIJ, administrasi sistem jaringan atau kalian kenal dengan ASJ, teknologi layanan jaringan TLJ, produk kreatif dan kewirausahaan PKK. Nah, ini menghentikan KWH pada waktu dulu. Jadi, semakin berkembang kurikulum, nama-namanya berubah tapi pada intinya tetap sama. Jadi, yang membedakan jurusan yang satu dengan yang lain itu adalah di poin C3-nya. Adalah struktur kurikulum untuk RPL atau rekayasa perangkat lunak. Muatan nasionalnya sama, kemudian muatan kewilayahannya juga sama. C2-nya dasar program keahlian itu sama, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, program dasar, desain grafis. Kemudian untuk C3-nya, nah ini yang membedakan antara kelompok TKJ dengan kelompok RPL. Jadi di RPL sendiri itu C3-nya meliputi pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman orientasi objek atau PBO, pemrograman web dan perangkat lunak atau PWeb singkatannya, produk kreatif dan kewirausahaan ini yang sama. Nah, di SMK Wikrama kita kenal dengan sistem penilaian, bahkan umum sistem penilaian tersebut di SMK. Jadi, antara lain meliputi penilaian oleh pendidik. Jadi, penilaian oleh pendidik itu oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Ada ulangan harian, pengamatan, penugasan, dan lain sebagainya yang bersumber pada guru. Kemudian penilaian oleh satuan pendidikan. Oleh satuan pendidikan itu adalah kegiatan rutin per semesternya, seperti halnya PTS, PAS, dan PAT. Kalau kalian kenal dulu itu adalah UAS, UAM, dan seterusnya itu. Kemudian penilaian oleh pemerintah. Dari pemerintah itu ada ujian nasional yang tahun kemarin dan sempat mengalami kendala karena pandemi, maka ujian nasional ditiadakan, sehingga untuk tahun kedepannya langsung akan diganti dengan sistem baru yang namanya AKM atau Asesmen Ketuntasan Minimum. Selanjutnya, penilaian oleh Kesatuan Pendidikan Kerjasama dengan Industri atau Ujian Kompetensi Keahlian UKK. Ini yang membedakan antara SMA dengan SMK. Jadi kalau SMK itu ada ujian sendiri, satuan pendidikan bekerja sama dengan industri atau perusahaan langsung. Jadi nanti di akhir, selain kalian ujian nasional atau AKM, itu nanti ada yang namanya UKK atau Uji Kompetensi Keahlian. Dan UKK itu per masing-masing program keahlian atau jurusan. Kemudian kriteria kelulusan. Di SMK yang membedakan adalah ada satu yang membedakan yaitu di nomor 5-nya. Kalau di SMA, nomor 5 itu tidak ada. Lulus ujian sekolah sama. Lulus ujian praktik. Nah, ini juga yang membedakan. Jadi, praktiknya di sini itu bisa berupa praktik project atau bisa berupa praktik-praktik mata pelajaran seperti fisika, kemudian praktik olahraga dan seterusnya itu sama, hampir sama dengan di SMA. Kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Itu sudah jelas bahwasanya kriteria lulus dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu ketika sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Kemudian memperoleh nilai minimal baik pada seluruh mata pelajaran. Jadi minimal nilainya itu harus baik atau sikapnya. Karena pendidikan sekarang itu berorientasi pada karakter, jadi harus punya karakter yang baik. Dan yang selanjutnya adalah menyelesaikan praktik kerja industri atau prakrin. Jadi di SMK itu ada yang namanya prakrin, praktik kerja industri. Kalau istilah zaman dulu itu dikenalnya dengan istilah PKL. Selanjutnya, di SMK Wikrama menekankan nilai-nilai pendidikan berkarakter. Karakter utama yang wajib dilaksanakan oleh insan Wikrama antara lain jujur, bersih, hemat, berjamaah, dan ikhlas memberi.
Karakter tersebut secara khusus nanti akan dibahas secara tuntas pada waktu matrikulasi di mata pelajaran Budaya Wikrama. Demikianlah sekilas tentang kurikulum SMK Wikrama 1 Jepara. Kami sampaikan selamat bergabung di SMK Wikrama 1 Jepara. Semoga menjadi insan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wikrama untuk Indonesia.